Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel podcast Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Nah, teman-teman semuanya, balik lagi nih sama Kak Uci. Kebetulan bosen gak Dem? Enggak, karena pasti ya? Kalau ada Mbak Uci itu selalu ya, aku ngerasanya ada sesuatu hal atau value yang menarik gitu, topik-topik yang menarik yang bisa diambil insya Allah. Dan ini juga pasti insya Allah teman-teman bakalan dapetin value yang sama juga, insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Diambil yang baik-baiknya aja. Iya, diambil yang baik-baiknya. Nah, gimana nih? Ngomong-ngomong nih kan, aku tuh kadang tuh Mbak, suka ngerasakan, aku kan di sini anak perantauan ya Mbak, maksudnya anak kosan gitu, dan emang lingkungannya juga mungkin lingkungannya yang nggak terlalu rame gitu loh, maksudnya kebanyakan tuh sibuk sama emang udah sama kerjaan gitu, berangkat pagi pulang malam kayak gitu kan. Dan kadang ada satu ketika dimana aku itu kayak ngerasa kesepian gitu, kayak ngerasa sendiri. Dan apalagi kalau lagi sakit ya, itu kan kayak itu paling berasa banget sih kalau misalnya kita lagi sakit gitu. Nah, itu ada nggak sih Mbak tips atau versi Mbak Uci sendiri buat ngatasin rasa kesepian itu gitu? Kesepian ya. Semua orang kan pasti ngerasain yang namanya kesepian gitu kan. Nggak ada orang yang nggak ngerasa nggak pernah kesepian gitu ya, pasti. Tapi kalau aku sendiri, mungkin karena lebih tua dari pengalaman. Jadi kesepian itu paling sering kejadian pasti ya kalau lagi sendiri, pasti kan, udah pasti gitu. Maksudnya kalau nggak mau kesepian ya ke Rizka aja sih Dem, masuk Rizka gitu. Tapi itu salah satu yang aku rasain. Ini bukannya promosi Rizka juga ya, jadi kan nggak apa-apa kok Mbak. Oh nggak apa-apa juga kayak channel Rizka juga. Jadi waktu aku zaman kuliah kayak Dam-Dam gitu, aku memang menghabiskan waktu tuh banyak banget di Rizka sebenarnya. Jadi kayak ngerjain tugas di sini, aktivitas di masjid gitu kan, ngadain event apapun. Itu aku nggak pernah sehari pun aku ngerasa sepi. Oke. Kalau sekarang kamu nanya ke aku tipsnya gimana? Ya yang pertama kali bisa aku sampaikan adalah cari kegiatan mestinya. Cari kegiatan yang positif. Karena kan kalau di Islam sendiri kita nggak boleh ya sendirian, karena kalau sendirian itu biasanya temennya setan gitu lah ya kan. Saya godaannya lebih berat gitu ketika kita sendirian, dan segala sesuatu yang sifatnya jamaah itu selalu lebih baik dibanding sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kayak kalau mulai ngerasa kesepian, mendingan keluar, cari komunitas gitu, cari aktivitas di luar rumah. Karena kayak sekarang nih, setelah aku udah nggak remaja lagi, lebih tepatnya ya, kayak udah sibuk sama kerjaan, nggak punya waktu untuk bersosialisasi sama komunitas, itu ada rasa kesepian beneran. Dan aku jadi ingin membentuk komunitas, makanya aku ngajar. Karena aku ngajar, terus kayak aku suka gangguin anak-anak yang misalkan mau dibikinin pelatihan ini nggak, gue bisa sharing ini nggak, bisa. Jadi kayak emang butuh diisi gitu loh hari-harinya. Oke. Tapi Mbak, ada nih orang yang dia itu dia emang berada di satu lingkungan yang rame gitu. Dia nggak sendiri, tapi kadang ada rasa kesepian gitu. Nah, itu tuh iya, nah itu tuh kenapa gitu? Kenapa bisa kayak gitu kan? Ya kita kan rame-rame nih sama orang-orang, sama teman-teman gitu, banyak orang gitu. Nah, itu tuh kenapa gitu? Berarti dia overthinking atau overbaper? Iya, jadi kan kalau sekarang tuh yang lagi rame mindful ya, belajar mindful, belajar sadar sebenarnya. Jadi banyak yang bikin kita stres, atau salah satunya kayak udah di tempat yang rame sekalipun masih ngerasa kesepian. Itu kenapa sih sebenarnya? Ya karena badannya di situ, pikirannya di tempat yang lain. Oke, berarti emang ada yang salah sama diri kita sendiri. Maksudnya kayak gini, bedain kesepian sama memang lagi, kalau bahasanya di Islam tuh muhasabah, butuh waktu me time buat diri kita sendiri. Itu harus dipisahin gitu, karena pasti kita tuh akan butuh waktu, ruang untuk diri kita sendiri yang harus kita sediakan. Aku biasanya kalau energinya udah drain banget, kayak
aku kan ambivert yang condong introvert sebenarnya. Lebih banyak energi kalau di rumah sendirian. Interaksi sama orang yang sedikit gitu. Kayak kalau rame itu aku nggak bisa. Aku tuh maksimal bisa ngomong aktif kayak gini itu maksimal 3 orang sebenarnya. Atau aku jadi pembicara. Tapi kalau mau diskusi yang interaksi yang akunya pun terlibat itu aku maksimal 3 sampai 4 orang. Kalau udah 8 orang di satu meja itu aku pasti diem cenderungannya. Jadi balik lagi kenal diri gitu ya. Kayak kesepiannya kita itu karena apa? Karena kita lagi capek, overthinking, atau kita emang butuh keluar ketemu orang. Atau kita emang butuh waktu buat sendiri, buat diri kita sendiri. Beda ya. Jadi kadang tuh kita nggak sadar ketika kita lagi sendirian, ada di dalam diri kita yang ngerasa kita tuh punya kecenderungan ngerasa sendiri tuh aneh. Kayaknya yang kerennya tuh supel, yang bergaul, yang terus keluar, yang wah temen hangoutnya banyak ada di sini. Padahal nggak kayak gitu juga. Jadi kayak kan kita ada ruh, ada jiwanya kita gitu. Sebenarnya mungkin ruhnya kita itu lagi pengen sendirian, tapi kok bentrok ya. Jadi kok ngerasanya kesepian ya. Jadi kayak lebih ngenalin aja kalau memang diri lo lagi pengen ketemu orang, ada kebutuhan yang kayaknya kosong ya. Kayak selama social distancing kemarin, jujur waktu sebulan awal itu aku desperate banget, stres. Yang stresnya karena gak ketemu orang. Oke. Emang berarti emang kadang even itu introvertnya seseorang itu pun butuh yang namanya interaksi sama orang lain. Terbukti waktu kemarin WFH itu aku stres. Dan stresnya itu, jadi aku kalau stres tuh gatel badan, nggak tahu kenapa gatel. Jadi kayak gatal gitu kan, susah tidur gitu. Ternyata kebutuhan sosialisasinya itu nggak terpenuhi sama sekali karena bener-bener di rumah, bener-bener 100% di rumah kan. Akhirnya teleponan sama orang, terus bikin podcast bareng Kun sama Cipa gitu. Nah itu terobati gitu. Berarti emang cara ngatasin kesendirian itu mungkin deteksi awalnya itu dengan cara yaitu tadi ngenalin sebab dari alasan kita ngerasa kesepian sendiri itu karena apa dulu kayak gitu. Baru kita nanti berarti cari solusinya. Oke, Masya Allah. Jadi nggak nggak ngada-ngada gitu. Iya, dan nggak salah dalam mentreatmentnya. Betul. Jadi dan kalau boleh promosi sedikit ya, kadang kan kita mencari keramaian itu di luar. Padahal sebenarnya kita bisa menemukan ketenangan itu di dalam diri kita sendiri. Nah, fungsinya kita keluar itu carilah kegiatan yang positif, lingkungan yang bikin kita jadi lebih positif. Jadi kadang kan ada beberapa nih yang kesepian, misalkan di rumah nggak nyaman karena orang tua sering berantem atau apa-apa. Akhirnya nyarinya tuh tempat yang ramai dalam tanda kutip. Ya entah itu ke klub, ngumpul di komunitas yang aku nggak bilang itu nggak baik ya. Ya silahkan, udah tahu sendiri lah mana yang baik mana yang buruk gitu ya. Tapi ternyata yang jiwa kita butuhin tuh sebenarnya adalah orang-orang yang mengingatkan kita untuk balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita nggak bergantung di situ, ngerti nggak? Jadi kayak aku ketika ada di Rizka aku utuh. Wah, aku kayak ngerasa punya keluarga, punya satu kesatuan keluarga. Tapi ketika udah keluar dari Rizka, aku tuh nggak ngerasa dihianati, ditinggalkan atau apapun itu gitu. Jadi tuh kayak ya gue tetap menemukan diri gue yang utuh, tapi dengan adanya lingkungan ini itu membentuk gue semakin utuh gitu. Oke, berarti kayak ini tuh hanya untuk trigger aja ya. Trigger, jadi itu kayak makanya kan lebih baik kita mencari lingkungan yang positif kan. Jadi biar nggak tambah ngerasa sepi atau jadi malah lebih banyak dapet input yang positif gitu sih. Berarti kalau kita mau ngatasin rasa kesepian nih, berarti caranya kita harus bedain dulu nih, deteksi dulu, kita analisis dulu rasa kesepian kita itu karena apa. Terus abis itu ya balik lagi juga sih bagaimana kita kenal diri kita sendiri.
sendiri kayak gitu kan. Terus habis itu kita baru cari tahu gimana cara menyelesaikan rasa kesepian itu, yaitu salah satunya dengan cara ya kita mungkin bisa jadi tadi muhasabah karena kita misalkan ya kita ruhnya kita tuh emang mungkin perlu sendiri kayak gitu, atau kita emang bener-bener kayak kesepian emang butuh orang lain yang dan kita bisa arahkan itu kepada kegiatan-kegiatan atau pergi ke komunitas-komunitas yang emang benar-benar bermanfaat buat kita gitu. Karena kesepian itu rentan dengan ketidakbersyukuran sebenarnya. Oh, itu gimana Mbak? Ada ini insight baru nih. Yang aku rasain ya, ini semua yang aku rasain ya. Jadi bukan benar atau salah, silakan dirasain sendiri. Coba deh rasain ketika kita ngerasa sepi. Itu sebenarnya kita lagi nggak mensyukuri apa yang ada di sekitar kita. Entah itu memang kita beneran lagi sendirian, berarti sebenarnya kita punya waktu dengan diri kita sendiri. Atau kita lagi di rumah, kita ada ibu, ada bapak, ada adik, ada kakak. Sebenarnya kan ada orang. Atau dengan orang lain ya. Iya. Kenapa kita masih ngerasa sepi pertanyaan? Jadi kesepian yang kita rasain itu output dari perasaan apa? Pertanyaannya. Ada juga orang yang sebenarnya sedih tapi mengkamuflasekannya bilangnya sepi. Karena nggak kenal emosinya. Oh iya. Gitu. Jadi makanya aku bilang kesepian itu rentan dengan ketidakbersyukuran. Itu pengalaman aku soalnya. Karena aku sangat tidak bersyukur di momen aku merasa sepi ya. Sampai akhirnya pas corona kemarin cukup lama stres dari yang tadinya marah, denial, ternyata sepi. Sampai akhirnya sadar gitu. Harusnya gue bersyukur ya. Berarti gue punya banyak waktu untuk bermuhasabah dengan diri gue sendiri. Iya. Dimana gue bisa mengerjakan banyak hal baru. Oh iya. Gitu. Jadi hati-hati. Karena nggak tahu ya, gue bukan ustadz dan bukan lulusan pondok juga, di Rizka juga paling belangsak sebenarnya. Tapi katanya kan sepi itu rentan dengan bisikan kekhawatiran dari setan ya, was-was. Jadi ya udah pasti negatif sebenarnya. Gitu. Berarti emang usahakan ketika sendirian pun kita emang bener-bener bisa memanfaatkan kesepian itu ya dengan sebaik mungkin. Maksudnya nggak benar-benar kayak terus meratapi. Iya, meratapi. Karena kita kebanyakan kan galau meratapi kayak gitu. Itu sih. Oke, Masya Allah. Cukup ya. Iya kayaknya ini sebenarnya banyak banget yang pengen ditanyain sih, yang pengen digali banget dari Mbak Uci, karena kebetulan Mbak Uci ini pengalamannya Masya Allah lumayan pengalaman banyak bapernya banget. Jadi mungkin itu aja. Kita mohon maaf sebelumnya kalau misalkan terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena balik lagi kita juga lagi-lagi masih belajar. Sama-sama belajar. Semoga bisa teman-teman ambil manfaatnya dari podcast kita pada kali ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, muda gaul berkarya.